Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan juga masih bersama dengan Dr. Nasir untuk membahas mengenai bagaimana kasus Susanto, sang dokter gadungan yang sudah berpraktek beberapa kali, pasiennya pun bahkan hingga ratusan. Tadi terakhir saya tanyakan kepada Dr. Nasir, Dr. Nasir, sebenarnya prosedur penerimaan tenaga kesehatan, apalagi dokter loh ini, Dr. Nasir, yang ditangani langsung manusia, berurusan dengan nyawa. Ini apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam tahapan-tahapan yang tidak boleh dilewatkan? Iya, jadi dalam kredensial dokter ya, saya bicara dokter ya, dokter gigi, itu memang ada sedikit perbedaan dengan kredensial untuk menerima karyawan yang lain. Untuk dokter itu kan kita paling tidak ada 3 aspek yang harus dilihat, diteliti oleh mereka-mereka yang bertanggung jawab pada persoalan sumber daya manusia di rumah sakit itu. Yang pertama tentu persoalan yang terkait dengan keilmuannya dia. Jadi kalau yang mau diterima itu dokter kebidanan, itu harus ada dokter kebidanan di situ yang memberikan pertanyaan, mengajak dia bicara. Jadi tidak bisa hanya Zoom. Dia diundang, diajak bicara, dan dokter kebidanan itu bisa menanyakan pada kandidat ini 1-2 pertanyaan yang dapat dianggap kemudian oleh penanya ini meyakinkan dia bahwa memang ini dia paham masalah. Oke. Itu pertama. Yang kedua, ditanyakan pada dia soal yang terkait dengan etika profesi. Ditanyakan pada dia etika yang terkait, karena dia dokter, terkait dengan praktek kedokteran. Itu ditanyakan pada dia. Misalnya bagaimana kalau Anda menulis resep, ada telepon dari rumah sakit, tidak bisa membaca Anda punya tulisan, Anda jawabnya apa misalnya. Kemudian pegawai di rumah sakit atau apoteker di rumah sakit itu meminta izin untuk mengganti Anda punya obat karena obat tidak ada, misalnya tidak tersedia. Kita bisa melihat bagaimana etikanya jalan. Kemudian yang ketiga, orang ini atau sang dokter ini juga diberi pertanyaan yang menyangkut komunikasi kemanusiaan. Itu normal. Di rumah sakit di negara-negara barat, itu kredensial untuk dokter yang baru masuk, itu membutuhkan banyak hal. Bahkan diperiksa juga apakah dia punya reputasi sosial di luar. Oke. Seperti itu. Baik, dokter, kita akan melihat juga jejak Susanto ini. Dia sudah melakukan prakteknya sebagai dokter gadungan di mana saja, dari tahun berapa, dari tahun 2006 hingga 2007, pemirsa. Susanto ini menjadi dokter puskesmas Gabus di Grobogan, pemirsa. Iya. Ya, ini terdata di mana Susanto ini melakukan aktivitasnya sebagai dokter di sana. Tadi juga Dokter Nasir menyatakan bahwa prosesnya ini harus sesuai dengan spesialisasi, begitu ya dokter, yang diambil sebagai apa? Dia dokter umum, tentu pertanyaan sekitar praktek dokter umum. Oke, kita lihat lagi dokter. Ini ada 2006 hingga 2008, ia juga menjadi kepala UTD PMI Grobogan. Purwodadi, iya. Sebagai kepala UTD PMI, artinya juga ada proses yang harus dicari tahu dari skill dan kompetensinya. Di tahun 2008, dokter, ini yang mencengangkan, dokter Nasir. Artinya dari 2006 di Kabupaten Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah, dia sudah memainkan peran sebagai seorang dokter dan berhasil meninggalkan itu Grobogan 2008 bahkan ini di Dokter Nasir, Susanto ini menjadi direktur utama rumah sakit Habibullah Grobogan, Jawa Tengah. Direktur utama, dokter, ini kan juga posisi yang tidak main-main. Tanggung jawabnya juga lebih, begitu kan? Iya. Ini tentu dia membawa ijazah juga tentu. Pada 2008 ini sudah ada kontrol melalui Konsil Kedokteran Indonesia soal STR. Sebetulnya itu bisa diketahui kalau memang itu dilakukan pengecekan. Harusnya ada pengecekan dari STR tersebut. Kita akan lihat lagi selanjutnya dari tahun 2006 hingga 2008, Susanto ini berperan sebagai dokter Opjin di Rumah Sakit Pahlawan Medical Center di Kandangan, Dokter Nasir. Dokter Opjin, ada spesialisasi tertentu ya? Dan ini terungkap akhirnya bahwa ia dokter gadungan dan sempat divonis 20 bulan. Di sana? Iya, betul. Dia divonis 20 bulan. Oke.
Artinya ini mengatakan apa dokter? Vonis 20 bulan. Iya. Cukupkah dokter Nasir untuk profesi seorang dokter gadungan dengan tanggung jawab besar menghadapi manusia dan ini nyawa? betul penipuan ya, ini penipuan yang luar biasa. Dan juga ini 263 pemalsuan surat dan mungkin juga penempatan keterangan palsu pada akte otentik. 266 bisa masuk juga. Oke, kita lihat lagi berikutnya perjalanan di tahun 2011 Dokter Susanto atau dokter gadungan ini juga menjadi dokter di Rumah Sakit Sangatta Occupational Health Center dan juga Rumah Sakit Prima Sangat di Kalimantan Timur. Iya. Berikutnya kita akan lihat lagi perjalanan dari 2011 ya. Susanto. Ya, 2011. di 2011 ini Susanto mengaku sebagai dokter Eko Adi Pangarsa. Ia mendapatkan gaji 28 juta rupiah per bulannya dan menangani pasien sebanyak 148 orang, Dokter Nasir. Dan sementara di Rumah Sakit Prima, Susanto ini memperoleh 58 juta, menangani pasien sebanyak 500 orang. Dan untuk aksinya kali ini Susanto diganjar 4 tahun penjara. Setelah tadi 2008 terungkap, divonis 20 bulan penjara maksud kami. Kemudian di 2011 terungkap pasiennya dokter artinya mencapai angka 700 sekian pasien. Gaji yang didapatkan juga tidak main-main bilangannya. Bagaimana Dokter Nasir? Iya, jadi yang menarik menurut saya ada dua hal. Yang pertama, ini residivis. Berulang untuk perbuatan atau kejahatan yang sama. Itu satu. Yang kedua, kita juga melihat bahwa ini 6 atau 7 institusi pelayanan kesehatan rumah sakit, termasuk palang merah administratif. Semua itu dia bisa lolos. Berarti ada sesuatu yang dia gunakan, ada kemampuannya yang luar biasa, yang bisa meyakinkan kalau hanya satu kali saja di Gabus sana, Gabus Gerobokan, saya dapat memahami. Tapi ini hingga 3 kali. Sekali ini, bukan 3 kali, ini sudah 6 kali. 3 kali dihukum. 6 atau 7 institusi termasuk palang merah. Artinya dia memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa untuk meyakinkan orang-orang yang merekrut dia. Dan yang kedua, ada sistem yang begitu mudah ditembus. Begitu mudah untuk diakalin, dihapusi. Ini memberikan kesan kuat bahwa di Indonesia kita ini, atau paling tidak terwakili dari 6 atau 7 institusi ini, dengan mudah semuanya bisa tembus persoalan-persoalan terkait dengan kredensial ini. Nah, Dokter Nasir, berbicara mengenai kemampuan, kita juga akan hadirkan informasi soal bagaimana seorang dokter ini menempuh pendidikannya. Di preklinik 3,5 hingga 4 tahun ya dokter, untuk mendapatkan gelar sarjana kedokterannya. Ya, betul. 8 semester. 8 semester. Ya. Ini perjalanan awal untuk menjadi seorang dokter. Hanya baru mendapatkan gelar sarjana. Iya, dia dapat dasar-dasar teori. Semuanya teori. Semuanya teori. Dia dapat teori, sedikit sosiologis, sedikit sosiologi kedokteran. Tapi semuanya teori. Semuanya teori. Dilanjutkan di tahap klinik 1,5 hingga 2 tahun mengikuti UKM PPD. Apa yang kemudian diperoleh di sini? 1,5 sampai 2 tahun dia kepaniteraan klinik. Dia belajar menangani, dia praktek lah. Jadi dia belajar praktek, ini yang disebut dengan koas, dokter muda. Dia praktek di sana, dia melihat dosen-dosennya, senior-seniornya, bagaimana memeriksa pasien, bagaimana dengan temuan-temuan yang diperoleh dari pasien, memiliki asosiasi yang kuat untuk memilih pengobatan, memilih tindakan apa, dan kemudian kalau ini tidak bisa kita kerjakan, harus dirujuk kemana, kepada siapa dirujuk, ke fasilitas apa, dan nanti rujukan baliknya bagaimana, itu dia pelajari. Ini artinya masuk ke tahap ini kah dokter, internship 1 tahun lanjut bekerja? Setelah itu dia tadi ada ujian UKM PPD. Setelah lulus, dia harus ikuti ini intensif. Selama 1 tahun? 1 tahun. Dia belajar menjadi dokter yang bertanggung jawab langsung pada pasien, tetapi juga dia bertanggung jawab pada seniornya atau pada
Oke. Ya, setelah itu Setelah itu tahap selanjutnya ini dokter dia 4 hingga bekerja 6 dulu, tahun? dia bekerja Oke. dulu. Setelah dia bekerja 2 tahun minimal atau 1 tahun dia bekerja, dia masuk gelar memperoleh spesialis. Itu minimal 7-8 semester minimal. Oke. Ya, 4-6 tahun untuk gelar spesialis. Lanjut. Oke, dan ini menjadi tahapan terakhir, dokter ya? Iya. Ketika menjadi seorang dokter, artinya ini adalah tahapan-tahapan cukup panjang dan sangat bisa dipertanggungjawabkan ketika seorang dokter benar-benar menempuh pendidikan untuk menjadi seorang dokter. Begitu ya, Dokter Nasir? Betul, betul. Baik, Dokter Nasir, terima kasih atas penjelasannya dari perjalanan kasus Susanto. Tentu ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk sama-sama lebih membangun kesadaran ya, dokter ya, sama-sama menjaga baik dari profesi maupun juga kita sebagai pasien untuk ikut mengawasi juga. Kata terakhir dari saya adalah pengawasan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat tentu susah, tidak mungkin. Pemerintah daerah itu harus ketat, dinas kesehatan ketat dalam pengawasan terhadap penerimaan dokter-dokter gigi dan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di daerah. Oke, itu Terima kasih. menjadi peringatan penting. Terima kasih Dokter Nasir atas penjelasannya malam ini.